Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dan kelompok kami kali ini akan membahas tentang Sanit Aid yang mengikuti dari proposal yang sebelumnya. Dan kelompok kami terdiri dari Abdul Aziz Awad Ismail, serta ada saya sendiri dari Nur Handayani, kemudian ada Regina Fatima Paralevi, dan yang terakhir ada Regita Widya Prameswari. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan masuk ke brand image yang akan disampaikan oleh Aziz. Silahkan Aziz. Baik, terima kasih Gali. Pandemi COVID-19 yang masih terus melanda dunia secara keseluruhan tanpa terkecuali membuat masyarakat menjadi lebih sadar akan menjaga kebersihan, tanpa terkecuali kebersihan tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun setiap sebelum dan sesudah beraktivitas menjadi sebuah kebutuhan yang baru. Namun untuk sebagian besar orang mencuci tangan saat beraktivitas di luar rumah masih sulit, mengingat dari minimnya tempat yang menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan lengkap dengan sabunnya. Karena itulah kami hadir dengan proposal bisnis Sanit Aid ini yang telah kami jabarkan di video sebelumnya. Melanjutkan proposal bisnis tersebut sesuai dengan moto kami, Hygiene on the Palm of your Hand. Berikut adalah brand personality yang kami kembangkan di Sanit Aid. Yang pertama adalah hygiene. Tentunya ini adalah tujuan utama kita untuk menyebarkan kesadaran kepada masyarakat atas pentingnya kehigienisan. Pada saat pandemi COVID-19 ini, kehigienisan sangatlah penting. Yang kedua adalah simple. Kehadiran Sanit Aid adalah bentuk dari jawaban kita untuk mengurangi kesusahan mencuci tangan di publik. Maka dari itu kita hadir dengan sesimpel mungkin. Mulai dari cara memesan melalui marketplace atau apps kita sendiri, konsumen tidak akan merasa ribet dengan fitur yang ramah dan mudah diakses, hingga experience unboxing yang mudah dan easy to go yang akan dialami oleh konsumen kami. 3. Lightweight product. Menanggapi kebutuhan konsumen, berarti mempelajari kebutuhan konsumen dan membuat produk yang cocok dengan kebutuhan banyak orang. Mengingat situasi pandemi sampai saat ini belum kunjung menurun, namun tingkat mobilitas masyarakat sangat tinggi, tentunya dengan kehadiran produk kami dengan konsep packaging yang tergolong lightweight akan memudahkan konsumen dalam menggunakan produk kami sambil beraktivitas sehari-hari. Berikut tentang analis marketing akan dibawakan oleh Gali. Ya, terima kasih Aziz. Berikutnya kita masuk ke 4P analysis. Yang pertama yaitu produk. Dan produk yang kita jual adalah hand sanitizer atau pembersih tangan dengan nama Sanit Aid yang berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu sanitary yang berarti sanitasi atau kebersihan, dan aid yang berarti memfasilitasi atau memberikan dukungan. Terdapat dua variasi produk hand sanitizer kita yang berbentuk gel dan juga cairan, dan pengemasan produk dilakukan dalam botol plastik sebanyak 100 ml dan tidak ada variasi untuk volume produk. Kualitas produk dianggap baik dan mampu bersaing dengan pasar karena memiliki komposisi yang tepat. Di antaranya adalah etanol 96%, parfum, gliserol, propylen glikol, dan triethanomalin, tocopherol asetat, karbomer 940, dan juga aquadev. Kemudian berikutnya adalah price atau harga. Harga produk Sanit Aid ini ditetapkan dengan metode BEP atau break even point, yang mana metode ini digunakan untuk mempermudah karena berpedoman pada total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima secara menyeluruh, di mana metode penetapan tersebut bertujuan untuk menemukan keseimbangan pasar. Dan total biaya pengeluaran untuk membuat 500 produk berukuran 100 ml ini adalah sebesar Rp1.447.000, sehingga biaya modal per produknya adalah sebesar Rp2.894. Berdasarkan total biaya tersebut, kita tentukanlah harga jual produk sebesar Rp10.000 per botol. Selanjutnya, terdapat strategi harga untuk perilisan pertama konsumen yang diberikan diskon. Hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan konsumen terlebih dahulu dan membuat nama produk kita dikenal. Perilisan pertama sebanyak 500 produk, selanjutnya pada produksi kedua akan diterapkan harga normal sebesar Rp10.000, yang mana harga tersebut masih terjangkau dan tidak jauh berbeda dengan harga produk serupa di pasaran. Poin berikutnya adalah promosi, di mana penjualan awal produk Sanit Aid ini melalui distribusi pada seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar daerah produsen.
Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemasaran produk gelombang pertama melalui first circle. Dan di saat yang bersamaan, produsen tetap memasarkan pula melalui media sosial yaitu Instagram dan marketplace sebagai bentuk pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, konsumen akan tertarik untuk membeli produk karena adanya diskon, voucher promo, ataupun banding item meskipun produk ini masih terbilang baru. Karena pada pemasaran ini, kami akan memuat foto produk beserta rincian tentang produk dan paket diskon-diskon menarik yang lainnya. Kemudian media sosial, selain Instagram itu, kita juga membuatkan marketplace yang digunakan untuk menjual produk antara lain adalah Shopee, kemudian Tokopedia, dan Lazada, yang mana e-commerce ini dipilih karena data konsumen membuktikan bahwa deretan perusahaan inilah yang memimpin e-commerce di Indonesia. Dengan memanfaatkan media sosial serta marketplace, produk ini menjadi lebih mudah dikenal dan hal tersebut merupakan bagian dari promosi serta strategi pemasaran produk. Yang terakhir adalah place atau tempat, di mana tempat produksinya produk Sanitade ini berada di tempat tinggalnya produsen. Karena produk tersebut masih dibilang baru dan belum memiliki banyak modal untuk membangun tempat produksi lainnya yang secara terpisah. Selain itu, produk sebagian besar akan dipasarkan secara online, sehingga tidak memerlukan toko secara fisik untuk memajang produknya, maka itu kami simpulkan tempat yang dibutuhkan hanyalah tempat produksi. Berikutnya akan disampaikan oleh Kak Regina. Silakan, Kak. Ya, terima kasih, Gali. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan five forces analysis. Untuk poin pertama, kita ada rivalry among existing competitor. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat lebih dari 20 merek yang menjual produk hand sanitizer. Namun, 10 merek terkuat diantaranya yang menjadi saingan utama produk kami, keragaman produk yang dijual pesaing, mulai dari bentuk produk, variasi kolom produk, bahkan hingga variasi bentuk kemasan membuat Sanitade berada di posisi low, karena merupakan produk baru dan tingginya kekuatan persaingan di pasar. Lalu ada poin kedua, yaitu bargaining power of buyer or customer. Data dari Detik menunjukkan bahwa penjualan hand sanitizer di e-commerce meningkat 500% selama pandemi COVID-19. Meskipun banyak merek produk yang beredar di masyarakat, namun kenaikan hingga 500% menunjukkan kebutuhan yang sangat besar sehingga Sanitade memiliki peluang yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, harga yang ditawarkan oleh Sanitade juga sangat terjangkau, sehingga konsumen dapat memilih produk Sanitade. Dalam analisis ini, Sanitade memiliki posisi high karena harganya yang sangat terjangkau. Lalu poin ketiga, ada bargaining power of supplier. Dari analisis dapat dilihat bahwa dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hand sanitizer, banyak produk-produk baru yang bermunculan tiap periode waktu tertentu. Kekuatan supplier pun akan mempengaruhi penjualan produk. Sanitade sebagai brand baru dan dikategorikan sebagai UMKM belum memiliki banyak supplier sehingga kekuatan supplier ini cukup tinggi bagi Sanitade. Dengan berjalannya waktu, Sanitade di kemudian hari dapat bekerja sama dengan supplier tertentu untuk mendapat bahan produksi yang lebih murah dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat produksi Sanitade itu sendiri. Dan dalam analisis ini, Sanitade berada pada posisi low, karena memiliki kekuatan supplier yang masih rendah. Lalu, poin selanjutnya ada trade of new entrants. Dalam distribusi sanitizer, belum terbukti merata, sehingga bagi pendatang baru dapat memanfaatkan kelemahan tersebut untuk mendapat target konsumen tertentu. Namun peluang yang didapatkan sangat besar pula karena kebutuhan hand sanitizer di kalangan masyarakat juga sangat besar. Selain itu, strategi lain seperti harga dan diskon harus diterapkan untuk menarik minat pembeli dan membuat pembeli mengenal merek terlebih dahulu. Seperti pada merek Sanitade. Dalam analisis ini, Sanitade berada pada posisi medium karena hambatan pendatang baru cukup besar, namun peluang akibat permintaan konsumen pun besar pula. Lalu yang terakhir ada poin trade of substitute product or services. Untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan, produk memiliki ancaman yang sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan jumlah virus COVID-19 tidak menurun secara drastis dan justru terjadi peningkatan di beberapa daerah tertentu. Dengan adanya virus COVID-19, maka produk hand sanitizer akan selalu dibutuhkan dan tidak memiliki ancaman penggantian dengan produk lain dalam waktu dekat. Hand sanitizer sebagai pembersih tangan memiliki kepraktisan tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakannya dan tetap terjaga dari virus tanpa perlu cuci tangan setiap saat. Di masa depan, produk hand sanitizer mungkin akan tergantikan jika ditemukan produk yang lebih praktis dan memiliki tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
Dalam analisis ini, Sanit8 berada pada posisi high, karena dalam waktu dekat kebutuhan akan hand sanitizer tinggi dan belum ada produk yang dapat menggantikannya. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh Regita. Silakan Regita. Baik, terima kasih Kak Regina. Tidak henti-hentinya, kami bersama-sama terus mengingatkan bahwa pandemi ini belum selesai, mimpi buruk ini belum berakhir. Tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan yang ada untuk melindungi diri sendiri dan orang sekitar kita yang kita sayangi. Membentuk kebiasaan yang lebih sehat dan bersih tidak kenal kata terlambat, mulai dari sekarang, mulai dengan Sanit8. Jaga kesehatan, gunakan masker Anda, segera vaksinasi bagi yang belum. Ingat, dengan Sanit8, hygiene is in the palm of your hands. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.